Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 6 ya. 6 sampai 10. Kita coba lihat di soal nomor 6 ini soalnya the number 2 min 0,5 is how many times the number 1 min 0,5. Artinya sebenarnya gini. Jadi dia tuh mau bilang gini loh. Bilangan 2 min 0,5, 2 min 0,5 kalau dibandingkan dengan 1 min 0,5, nah ini itu yang di sebelah kiri itu sama dengan berapa dikalikan dengan 1 min 0,5. Dia cuma mau ngomong gitu doang. Dan terlihat rumit kalau tidak memahaminya. Tapi sebenarnya ini sederhana banget. 2 min 0,5 berarti berapa? 2 dikurang 0,5, ya berarti kan 1,5 kan? Sama dengan 1 min 0,5 ya berarti 0,5. 0,5 dikalikan dengan K. Nah, seperti itu. Tinggal kita bagi dengan 0,5 di kedua ruas, bagi dengan 0,5 di kedua ruas, maka berarti kita bisa dapatkan bahwa K-nya sama dengan 1,5 dikurang 0,5 jadinya adalah 3. Maka bisa didapatkan bahwa nilai K-nya sama dengan 3. Nah, gitu ya. Oke, itu di soal nomor 6. Lalu sekarang kita coba ke soal nomor 7. Di soal nomor 7, in the figure above, if F is a point on the line that bisects angle ACD and the measure of angle DCF is X, which of the following is true of X? Oke. Kata-kata di sini. Jadi di sini coba kita lihat bisects angle ACD. Artinya apa? Artinya sebenarnya si garis tersebut, garis yang ini maksudnya, nih garis yang ini membagi ACD sama besar. Dan kita tahu bahwa total dari satu ini kan adalah 90 derajat nih, segini 90 derajat. Kalau membagi sama besar, berarti yang di sini jadinya berapa? 45 kan? Nah, yang di sini berarti jadinya yang di masing ini 45. Artinya kalau kita lihat di bagian ini nih, segini. Kita cuma lihat bagian segini doang. Berarti X ditambahkan dengan 45 derajat harus sama dengan 180 derajat dong, gitu kan. X derajat ditambah 45 derajat harus sama dengan 180 derajat. Yang berarti kalau kita kurangi di kedua ruas 45, kita kurangi 45 derajat di kedua ruas, kita bisa dapatkan X-nya 135. Dan 135 itu tinggal kita lihat ada di rentang mana. Apakah ada di rentang 90 sampai 100? Enggak. Dari 100 sampai 110? Enggak. Dari 110 sampai 120? Enggak juga. Dari 120 sampai 130? Enggak. Dari 130 sampai 140? Iya. Gitu ya. Maka itu soal nomor 7. Sekali lagi kalau kalian mau tahu soalnya, kalian bisa lihat soalnya di deskripsi di bawah ya, di description di bawah kalian bisa coba lihat soalnya. Saya coba langsung bahas saja lagi lanjutannya. In which of the following pairs are the two number reciprocal of each other? Nah, jadi gini ceritanya. Apa sih arti kata reciprocal of each other? Reciprocal of each other itu gini nih. Jadi kita bisa bilang bahwa X itu saling resiprokal dengan Y jika X dikalikan dengan Y sama dengan 1. Nah, gitu aja. Artinya sebenarnya apa sih? Misalkan ya 3 sama 1/3, 4 sama 1/4, 5 sama 1/5, 7 sama 1/7, dan lain sebagainya. Yang artinya adalah yang nomor 1 pasti benar. Kenapa? Karena 3 dikali 1/3 ya 1. 1/17 dikali min 1/17 1 enggak? Enggak ya. 1/17 dikali min 1/17 itu jadinya ya min 1/17 kuadrat. Jelas bukan? Akar 3 dikalikan dengan akar 3/3. Kita coba cek. Akar 3 dikalikan dengan akar 3/3. Dimana yang di bagian sini berarti ini maksudnya akar 3/1 dikalikan dengan akar 3/3. Berarti akar 3 kali akar 3-nya sendiri 3. Dibagi dengan 1 kali 3 jadinya adalah 3. Maka kita bisa dapatkan hasilnya adalah
1. Maka yang ketiga juga tepat. Maka jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Gitu ya. Gampang ya ternyata. Oke. Sekarang kita coba beralih ke soal nomor 9. Oke, kita coba lihat di soal nomor 9. The price of a certain television set is discount by 10% and the reduced price is discount by 10% lagi. This series of successive discount is equivalent to a single discount of... Oke. Jadi gini ceritanya teman-teman. Jadi intinya ada gimana sih di situ? Sekali lagi saya bahasnya agak cepat karena kita terpaut dengan waktu juga. Harapannya sih 5 soal itu nggak lebih dari 10 menit sebenarnya. Jadi satu soal itu cuma sekitar 2 menit kita bahasnya. Karena toh nanti pada akhirnya ketika kalian lagi ngerjain soal UTBK-nya juga nggak boleh lama-lama kan ngerjain soalnya. Dan pertimbangan yang lainnya selain karena waktunya juga pengennya juga cepat, pertimbangan yang lainnya adalah saya berpikir mudah-mudahan kalian sudah mengerjakan soalnya duluan karena soalnya sudah saya kasih di link deskripsi yang berada di bawah ya teman-teman semua. Oke, kita coba lihat di soal nomor 9. Jadi sebenarnya gini, biar gampang kita anggap aja harga televisinya, harga TV-nya. Sekali lagi ini biar gampang ya, nggak ada harga TV segini di tahun 2020, tapi biar gampang harga TV-nya 100.000 aja. Harga TV-nya 100.000, oke? 100.000. Sekarang pertama-tama didiskon 10%. Diskon 10%. Berarti harganya jadi berapa? Ya simpel kan, 100.000 dikurang dengan 10% dari 100.000. Berarti 100.000 dikurang dengan 10% dari 100.000. Berarti adalah 90.000. Tahap keduanya ada diskon lagi. Diskon 10% lagi. Diskon 10% dari berapa? Bukan dari harga awal yang 100.000, tapi dari harga 90.000-nya. Berarti 90.000 dikurang dengan 10% dari 90.000, berarti adalah 9.000. Maka jadinya adalah 81.000. Sehingga ketika ditanya, 2 kali diskon ini, harganya sama dengan sekali diskon berapa? Ya kita tinggal lihat dari 100.000 turun ke 81.000 itu kalau cuma sekali diskon berarti sama dengan diskon berapa persen? Ya 19% ya. Tinggal langsung aja sama dengan 19%. Dan ini hati-hati. Jadi nggak langsung ditambah 10 tambah 10 jadinya 20. Ada jawabannya tuh A. Tapi hati-hati, bukan itu yang diminta. Justru dari karena diskon yang keduanya itu bukan diskon dari harga 100.000, tapi diskon dari harga yang sudah 90.000-nya itu yang harus kita benar-benar perhatikan. Jangan sampai kita salah melihatnya. Oke. Gitu ya. Sekarang kita coba lihat di soal nomor 10. Tentunya makin lama makin menarik soal-soalnya. If there are berapa ini 664.579 prime numbers among the first 10 million positive integers. Approximately what percent of the first 10 million positive integers are prime numbers? Jadi artinya adalah yang diminta dari bilangan 1 sampai 10 juta. Dari bilangan 1 sampai 10 juta ada 664.579 bilangan prima. Yang diminta itu totalnya ada berapa persen? Ada berapa persen dari 10 juta yang merupakan bilangan prima? Ya simpel. Berarti tinggal kita lihat bagian ininya. 664.579 dibagi dengan 10 juta dibagi dengan 10 juta dikalikan dengan 100%. Dikalikan dengan 100%. 10 jutanya dari mana? Ini 10 millionnya ya. Jadi ini 10 millionnya ini 10 juta nih. Nah, 10 million 10 juta. Ya sudah. Tinggal kita hitung aja. Berarti di sini 664,579,12 dibagi dengan 10 juta. 10 juta. Oke. Ini nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka berarti kita mundurin nolnya
7. Nah, kita mundurin nolnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita bisa dapatkan berarti jadinya adalah ini sama dengan 6,6%. 6,6%. Gitu ya. Oke, itu dulu. Ketemu lagi nanti di video yang lain. Dadah.